Romansa terlarang, antara aku dan kakak-kakak tiriku. Bab 17. Pov Isla. Ya Tuhan. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku mencium Jinho. Aku mencium saudaraku sendiri. Aku berlari sekencang mungkin keluar dari ruang kuliah, melewati orang-orang yang memanggil namaku, tapi aku tidak peduli. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak sanggup melihat wajah Jinho. Tidak setelah itu. Ini gila. Aku lebih baik menghilang saja. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari Sadi masih mengenakan pakaian rancangan Love. Nanti saja aku kembalikan. Begitu melewati gerbang utama, aku menabrak seseorang. Aku hampir jatuh, tapi orang itu langsung menangkap lenganku. Isla? Mizuki menatapku heran. Kami pun duduk di the rolling pin seperti dua orang yang tidak punya masalah. Padahal pikiranku masih kacau soal ciuman dengan Jinho. Apa kabar? Mizuki tersenyum sambil mengangkat cangkir kopinya. Akhir-akhir ini kamu jarang kelihatan. Aku sedang menjalani hidup yang paling rumit sepanjang masa. Aku tertawa hambar. Ucapan itu membuatku malu sendiri. Dia hanya tertawa pelan. Aku nggak akan tanya lebih lanjut. Kelihatan banget kamu nggak mau cerita. Aku mengangguk kecil dan menyesap coklat panas. Hening beberapa detik. Isla, katanya tiba-tiba. Boleh aku tanya sesuatu? Aku meletakkan cangkir. Apa itu? Apa hubunganmu dengan Jinho dan Seojin? Pertanyaannya menusuk seperti peluru. Aku ingin kabur dari pembicaraan ini, bukan terjerumus lebih dalam. Maaf kalau aku kepo, tapi mereka tiba-tiba saja dekat banget sama kamu. Aku penasaran. Aku bahkan gak pernah berniat berteman dengan mereka sejak awal, jawabku ketus mencoba menghindari mata Mizuki. Tapi kamu mencium Seojin dan Jinho terlihat cemburu. Aku hampir tersedak. Mizuki buru-buru memberiku tisu. Kamu gak apa-apa? Aku menyeka mulutku dan melotot padanya. Kau bilang begitu, lalu tanya aku apakah aku baik-baik saja? Dia hanya tertawa, membuatku sedikit lebih tenang. Kami menghabiskan sore dengan membicarakan festival. Dia memujiku saat menari dan berkata aku layak dapat penghargaan. Lalu dia bertanya soal Subin dan Min Hyuk. Jadi, mereka berdua menyukaimu juga? Tanyanya tak percaya. Aku bukan pemain oke? Aku bahkan gak tahu kenapa mereka suka padaku. Aku ini biasa saja. Tapi siapa yang gak suka sama kamu? Katanya santai. Aku meliriknya. Kau tahu, aku juga pernah menyukaimu Isla. Aku menunduk malu. Ya, aku ingat. Itu kenangan yang gak akan pernah aku lupakan. Aku mendongak. Boleh aku tanya sesuatu? Dia menatapku. Tentu. Apa kamu masih menyukaiku? Dia diam sejenak sebelum menjawab. Aku gak pernah berhenti menyukaimu. Tapi perasaanku sudah berubah. Sekarang lebih kerasa kagum. Aku mengangguk. Aku mengerti. Dia menyenggol bahuku. Jangan sedih. Itu bukan hal buruk. Kami terus berjalan menyusuri trotoar. Bersamanya rasanya aman. Aku bingung dengan perasaanku, kataku jujur. Kenapa? Aku suka dua orang sekaligus dan dua orang lainnya juga menunjukkan rasa suka padaku. Itu berat, katanya sambil berhenti berjalan. Aku ikut berhenti. Apa yang harus kulakukan? Fokuslah pada dua orang yang paling kamu suka Isla. Bukan pada mereka yang hanya menyukaimu. Keesokan paginya, festival olahraga Sadi berlanjut. Tapi aku merasa terlalu malu untuk muncul. Bayangan tentang ciuman itu masih menghantuiku. Aku mengacak-acak rambutku frustasi. Seseorang muncul. Kamu kenapa? Aku menoleh. Seojin berdiri di depan pintu kamarnya dengan rambut acak-acakan. Aku baik-baik saja. Selamat pagi Seojin sayang, sahutku sop ceria. Dia hanya menatapku datar dan berlalu. Aku mengikutinya. Apa kamu akan ke Sadi? Ya. Bagaimana perasaanmu? Dia memandangku bingung, mungkin karena sikapku yang aneh. Dia lalu membuka kulkas untuk mengambil air minum. Kamu butuh sesuatu?
Aku? Ya, kamu satu-satunya orang di sini. Aku gugup. Aku ingin menceritakan soal Jinho. Tapi, bagaimana kalau dia cerita ke orang tua kami? Dia berjalan ke arahku. Aku mundur dan jatuh ke sofa. Seojin, tunggu, teriakku. Ada yang ingin kau ceritakan? Tanyanya. Tidak. Maksudku tidak ada. Kalau begitu, aku yang ingin bilang sesuatu. Dia menatapku. Aku menyukaimu. Aku terpaku. Apa-apaan ini? Kapan? Suaraku gemetar. Sejak pertama kali kita bertemu. Aku pikir kau cuma menggodaku. Aku serius. Dia menyingkirkan tanganku dari wajahku. Tapi kita saudara tiri. Kata siapa? Dia menyeringai. Kata internet, jawabku ragu. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lepas dan tulus. Ini pertama kalinya kamu membuatku tertawa kayak gini, katanya. Aku tersenyum. Senang bisa bikin kamu ketawa. Yuk kesadi. Aku memegang tangannya dan berdiri. Entah dia bercanda atau serius, tapi rasanya menyenangkan bisa tertawa bersama Seojin. Setelah diantar Seojin, aku kembali ke kampus. Tapi semua orang menatapku, seperti aku kriminal. Lalu Love muncul dan berteriak, "Hei kau!" Dia menyeretku ke ruang kuliah. Di sana sudah ada Nana, Myungsu, Woo Hyun, dan Jinho. Apa yang terjadi? Tanyaku bingung. Nana maju. Kamu baik-baik saja? Mereka menyakitimu? Apa? Siapa yang menyakiti aku? Love menunjukkan ponselnya. Aku tertegun melihat foto aku dan Jinho berciuman. Apa ini? Tanyaku. Harusnya kamu yang jawab, kata Love. Jinho menatapku lalu menunduk. Apa kalian benar-benar berciuman? Desak Nana. Pertanyaan yang lebih tepat, siapa yang memulai ciuman itu? Sahut Myungsu. Itu aku, kata Jinho tiba-tiba. Dan aku nggak menyesalinya. Semua tercengang. Love menyeringai. Jadi ini bukan hoaks. Jinho menatapnya tajam. Apa aku pernah menyangkal? Apa salahnya sih? Aku akhirnya bicara. Kenapa semua orang ribut karena foto itu? Kamu nggak tahu ya? Ujar Nana. Minerva benci semua cewek yang dekat dengan Jinho, jelas Love. Kalau kamu tetap di Sadi, hidupmu bisa hancur. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu. Suara perempuan meneriakkan namaku. Aku membeku. Love dan Nana memegangi tanganku mencegahku kabur. Myungsu membuka pintu. Minerva muncul, membawa batang besi. Isla, dasar jalang. Dia menyerbu ke arahku. Tidak. Isla. Hei. Aku terbangun dengan terkejut dan mendapati diriku masih berada di dalam mobil Seojin. Rupanya aku tertidur sepanjang perjalanan ke Sadi. Seojin menatapku dengan cemas. Aku mengerang pelan karena malu. Aku hanya mimpi buruk. Ada apa? Kamu nggak apa-apa? Tanyanya khawatir. Aku memaksakan senyum kecil. Aku baik. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ceritain ke aku, katanya lembut. Aku menatapnya lalu tertawa canggung. Gak, lebih baik aku simpan sendiri. Baiklah. Seojin tersenyum. Ngomong-ngomong kita udah sampai. Aku menoleh ke jendela. Benar kami sudah di area parkir Sadi. Ya Tuhan semoga semua yang ada di mimpi itu nggak terjadi beneran. Begitu turun dari mobil, aku langsung berlari ke gedung departemen. Aku tak menyadari bahwa ada orang yang menatapku tajam. Saat hendak menyimpan barang di loker, Love tiba-tiba muncul dan menarik lenganku. Dasar perempuan satu ini, gerutunya. Kekacauan hidupmu ikut ngaruh ke hidupku tahu. Tunggu, kalimat ini terdengar familiar. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanyaku panik. Ikut aku. Kita perlu bicara, kata Love sambil menarikku menjauh, menuju tempat sepi. Setelah memastikan tidak ada orang,
Love mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Apa-apaan ini? Suaranya meninggi, meski nada marahnya tertahan. Aku menatap layar itu. Foto aku dan Jinho sedang berciuman. Diambil diam-diam dari luar ruang kuliah. Dari mana kau dapat ini? Seruku kaget. Mimpi buruk itu jadi kenyataan? Itu tersebar di situs web kampus. Di posting anonim, jelas Love. Tidak mungkin, teriakku panik. Jujur Isla. Ada apa antara kamu dan Jinho? Tatapnya serius. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Apa? Tidak ada apa-apa antara kami. Aku refleks menepuk jidat. Love menyipitkan mata. Lalu gimana penjelasan soal foto ini? Mau bilang bibir kalian gak sengaja bersentuhan? Aku hendak berkata, iya, tapi jelas itu tidak masuk akal. Aku mengalihkan pandangan. Bisa nggak fotonya dihapus? Kalau sudah sampai ke pihak kampus, kita tinggal tunggu apakah mereka bertindak, kata Love. Tapi menurutku itu sudah menyebar kemana-mana. Tidak. Ini nggak boleh sampai dilihat ibuku. Aku bisa mati kalau itu terjadi. Love melompat kaget. Kenapa kau terdengar seperti hidupmu beneran terancam? Aku mencium saudara tiriku Love, seruku putus asa. Love melongo. Tunggu, apa? Aku buru-buru menutup mulutku. Tapi sudah terlambat. Matanya membelalak. Kamu, adik tiri Lee Jinho? Aku mengangguk pelan. Sejak pertama kali aku tiba di Seoul. Kenapa kamu nggak bilang? Aku langsung memeluknya. Jinho melarangku bilang ke siapapun. Tapi kamu sahabatku, aku benar-benar nggak mau berbohong. Love membalas pelukanku dan menepuk punggungku. Aku nggak marah, cuma kaget aja. Kami saling melepaskan dan Love menyeka air matanya. Tenang. Aku nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Aku tahu ini rumit banget buatmu. Apa yang harus kulakuin? Gumamku panik. Ibuku nggak boleh lihat foto itu. Love memutar matanya. Aku akan cari tahu siapa penyebar aslinya. Aku bisa sewa orang buat lacak penyebarannya. Kalau bisa dihapus, aku kasih tahu kamu. Ribet banget. Ribet atau enggak kita harus jaga rahasia ini, katanya sambil mengedipkan mata penuh konspirasi. Waktunya pertandingan olahraga terakhir. Untungnya suasana mulai lebih normal. Sepertinya semua orang teralihkan oleh acara ini. Aku duduk di tribun bersama Love dan dia membawa popcorn. Dari mana popcorn itu? Aku beli kemarin, khusus buat hari ini, katanya bangga. Dia menyerahkan ember popcorn dan mengeluarkan minuman jumbo dengan 2 sedotan. Pegang ini juga. Aku menatapnya dengan ekspresi geli. Serius, Love? Dia tertawa dan mengambil segenggam popcorn. Makan aja, jangan ngejut, Ge. Aku tertawa kecil dan ikut menikmati suasana. Saat itulah aku melihat Subin, Min Hyuk, dan Taekwon berjalan ke arah arena gulat. Min Hyuk, panggil Love keras menarik perhatian mereka. Min Hyuk menghampiri. Kalian nonton juga? Iya dong. Love melirik lawan mereka. Kamu serius lawan tim Try? Sayangnya iya. Min Hyuk mendesah. Tapi Taekwon nyuruh kita tetap percaya diri. Love tertawa. Aku yakin kamu bisa menang. Min Hyuk menoleh padaku. Aku tersenyum gugup. Tak lama kemudian Subin juga mendekat, tapi dia menghindari pandanganku. Ada apa? Semoga berhasil ya Subin, kata Love. Terima kasih, jawabnya singkat hanya menatap Love. Aku mencoba bersikap biasa. Semoga sukses Subin. Iya. Itu saja jawabannya sebelum dia membalikan badan dan pergi. Love dan Min Hyuk terdiam bingung. Aku merasa malu. Apa aku melakukan kesalahan? Hei, bisik Love. Ada apa antara kamu dan Subin? Aku hanya tersenyum miris dan menatap Subin dari kejauhan. Pertandingan pun dimulai. Taekwon melawan Troy dalam babak sireum. Setelah pertarungan sengit, Troy menjatuhkan Taekwon. Love mendecak. Troy beneran hebat. Semoga Min Hyuk dan Subin bisa menyelamatkan tim, jawabku. Min Hyuk melawan Minho di ronde berikutnya.
Pertarungan mereka intens. Tapi akhirnya, Min Hyuk berhasil membalikkan keadaan dan menjatuhkan lawannya. Love bersorak seperti Fangirl. Ayo Han Min Hyuk. Aku panik menariknya kembali ke kursi. Kau hampir jatuh. Maaf. Tapi aku nggak mendukung tim kita. Saat istirahat, aku pergi ke toilet. Di sana aku bertemu Sumin, dan dia tidak menyapaku seperti biasa. Sumin, panggilku. Dia berbalik menatapku tajam. Aku terdiam dan ingin langsung pergi, namun ditahan. Tunggu Isla. Aku berhenti. Jawab aku jujur. Apa kamu nggak pernah punya perasaan pada Subin Opa? Aku menoleh. Apa? Berhenti berpura-pura. Kakakku mencintaimu. Jangan permainkan dia. Aku nggak pernah bermaksud. Kalau kamu belum tahu, dia sudah melihat fotomu berciuman dengan Jinho. Aku membeku. Jadi itu alasannya? Kalau kamu suka orang lain bilang saja. Jangan biarkan dia menunggu tanpa kepastian. Setelah berkata begitu, Sumin pergi. Aku ingin menjelaskan padanya. Tapi saat keluar dari toilet, Jinho sudah menunggu. Isla, kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku yang seharusnya bertanya, jawabku dingin. Dulu mereka semua mengagumimu. Sekarang, mereka membencimu. Aku nggak peduli pada mereka, katanya. Aku terdiam. Dia memegang tanganku. Yang penting, kamu bukan salah satu dari mereka kan? Aku menatapnya ragu. Yang ku benci adalah diriku sendiri. Dia terkejut lalu mendekat dan memelukku. Kamu benci dirimu sendiri karena ciuman itu? Itu kesalahan Jinho. Aku menyesal. Dia memotong, menatapku dalam-dalam. Kau yakin? Karena aku tahu perasaanmu saat itu bukan seperti yang kau bilang sekarang. Itu salah. Aku mencoba mendorongnya. Tapi dia malah menarikku lebih erat, membelai rambutku. Aku mencintaimu Isla.